Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Filsafat Pendidikan dari ruang 005. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Regina Putri dengan NIM A1D1241129. Perkenalkan, nama saya Saimul Masari dengan NIM A1D1241132. Perkenalkan, nama saya Salsabila Firdan Rumah dengan NIM A1D1241133. Perkenalkan, nama saya Azahra dengan NIM A1D1241131. Baik, adapun maksud dari video kami ingin menjelaskan tentang hasil kegiatan dari observasi kami yang akan dijelaskan oleh Zahra. Jadi setelah kami melakukan observasi di kelas 4 SD 111 Muara Bulian, kami dapat menyimpulkan beberapa hal berupa di mana kemarin secara sistematis kami melakukan pemerhatian pada 2 guru mata pelajaran, yang dimana pertama kami melakukan pemerhatian pada guru PKN yang di saat itu anak-anak tengah disuruh untuk melakukan evaluasi. Anak-anak saling berdiskusi dengan temannya untuk berbagi pengetahuan mereka dalam menjawab pembelajaran tersebut. Di sana muridnya terdapat ada 26 siswa dengan nama guru Desi, Bu Desi. Lalu dikarenakan 1-2 hal kami tidak bisa mengikuti hingga akhir tidak bisa mengikuti keseluruhan pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Desi, sehingga kami berpindah ke mata pelajaran agama dengan guru agama, ibu guru agama. Yang di sana kami memperhatikan sistem guru itu dalam mengajar dengan berupa ceramah interaktif yang sesekali menanyakan kepada siswa bagaimana pendapat siswa pada pembelajarannya. Pada pembelajaran pertama, guru tersebut menjelaskan atau memaparkan contoh-contoh dengan cara tidak dengan secara contohnya secara pergerakan atau pergi ke siswa dengan bertanya. Ya, jadi kayak ini kan Mam, kayak ibu gurunya tuh nggak melakukan interaksi lebih dekat terhadap siswanya, jadi kayak secara dari jarak jauh. Sedangkan pada anak SD kelas 4 itu kan memang dibutuhkan pendekatan yang lebih kan, nggak seperti kayak anak kelas 6 SD atau SMP SMA. Jadi mungkin perbedaannya itu ya kan terletak pada gurunya tidak mengunjungi siswanya, jadi kayak gurunya itu hanya duduk diam di mejanya saja menunggu hasil dari komunikasi oleh guru kepada siswa. Benar. Sebenarnya seperti itu tidak baik. Ya, tidak baik. Jadi kalau pas pergantian guru, yaitu guru agama itu menjelaskan materi yang akan disampaikan secara detail dekat, mengunjungi si anak tersebut, bertanya apakah sudah dipahami atau belum, dan mengajarkan jika tidak. Lalu apa yang disampaikan oleh guru agama tersebut ditanya kembali kepada siswanya, dan siswanya juga dapat berpartisipasi menjawabnya dengan baik. Dan jadi mereka melakukan interaksi, saling ada sesi tanya jawab, komunikasi supaya dekat, dapat lebih mudah dipahami. Dan siswanya juga pemahamannya juga cepat pas pelajaran agama. Berpikir kritisnya lebih. Karena metode pembelajaran guru PKN sama agama itu sangat berbeda maksudnya. Tapi kami juga nggak bisa ngambil kesimpulan kayak gitu karena kami maksudnya udah mau di akhir soalnya pas sama guru PKN. Dan memang setiap guru pasti mempunyai karakter perbedaan yang berbeda-beda, metode pengajarannya yang berbeda kan. Berbeda dengan sekolah kami. Nah, mungkin kalau sekolah emang itu gimana? Di sekolah kami, guru PKN mengajarkan dengan cara menunjukkan kepada siswa tersebut seperti contoh-contoh. Nah, kalau di sekolah aku sendiri dulu, baik itu di PKN maupun agama, kalau di agama sama kayak anak SD kemarin tuh, gurunya memang menjelaskan lebih terperinci,
mengangkat sesi tanya jawab, diskusi. Tapi kalau waktu di PKN tuh memang terjadi sedikit perbedaan, soalnya kalau di dulu waktu aku SD tuh gurunya mengunjungi siswa, terus gurunya juga memberikan kayak ini ya, contoh-contoh gambar, misalnya kayak ini sila Pancasila gitu-gitu, dikasih ini media pembelajaran kayak berupa gambar, video juga kemarin udah mulai ditampilkan kayak gitu. Dan memang guru PKN aku dulu tuh sering melakukan sesi diskusi, jadi si siswa itu nggak monoton, nggak bosan. Kayak sesi ini juga ada dulu sesi apa tuh, ini kalau lagi bosan tuh apa sih namanya, Bermain. ice breaking. Nah, kami dulu ada ice breaking waktu SD. Kalau Salsa? Kalau aku sih, kalau yang guru agama sama seperti yang di SD, yang SMA kan observasi. Kalau yang PKN sama juga seperti Nadila, yang kayak misalnya tentang Pancasila. Jadi Pancasila itu kan sila-silanya itu kan mempunyai lambang kan. Iya. Nah, jadi setiap sila-sila itu dilihatin, misalnya kalau sila pertama ini, kedua ini gitu. Jadi terus sama kayak keadilan gitu. Jadi guru itu tidak ada yang beda-bedakan, walaupun pas aku SD ya, ada anak ibu tuh yang Yang di kelas itu. ya, tapi dia kan biasanya kan guru tuh bisa kan kalau itu anaknya bisa nilainya tinggi, Iya. kasih nilai bagus. Nah, tapi guru itu adil gitu. Tapi berbeda cara belajar agama di SD saya dulu. Pelajaran agamanya tersebut lebih banyak ke praktek, contohnya mengaji, menulis kosakata yang berhuruf Arab, dan juga menulis suatu hadis atau Membaca surah enggak? Suruh baca surah pendek gitu. setiap mau memulai pelajaran pasti mengulang surat-surat pendek. Iya kan? Kalau kami Iya sih. membaca Asmaul Husna, membaca kursi gitu. Kalau Zara sendiri? Aku sendiri pas pembelajaran PKN sama agama di SD dulu, karena aku masuknya sekolah swasta Islam, jadi aku juga setiap harinya walaupun masih kelas 1 juga diajarkan untuk mengaji, menulis bahasa Arab, dan menghafalkan doa-doa serta hadis-hadis. Sehingga kalau di gurunya pun juga mempraktekkan untuk semua pembelajaran itu langsung ke kesehariannya gitu. Jadi doa-doa yang telah diajarkan itu harus dipraktekkan dari kecil gitu. Kemudian untuk PKN-nya sendiri lebih ke arah teori aja, teori dan pembahasan. Tidak ada yang begitu banget karena mungkin pembelajaran anak kelas 1 gitu. Jadi kalau SD itu emang gurunya yang harus aktif, Iya. biar muridnya Harus bisa berpikir kritis mengikuti. juga gurunya, Iya. gimana Bisa lebih dia terbuka. menciptakan media pembelajaran yang baik, yang menarik, biar siswanya ini juga Mudah tertarik, memahami. mudah memahami, Iya, senang tidak- belajar itu. Jadi suasana tidak monoton, Iya, nggak membosankan. membosankan, nggak kayak. Nah, itulah. Kayak Terus itu kan tentang guru kan. Nah, kalau siswanya sendiri itu ya, dari hasil observasi kami kemarin di SD itu, siswanya itu ternampaknya senang karena kedatangan kami. Kayak mereka tuh sebelum kedatangan kami, sebelum kedatangan kami tuh kayak mereka tuh diam nggak sih di kelas itu, kayak dia ngerjain tugas. Tapi kalau waktu ada kami tuh kami ajak cerita, terus kami tanya mana yang belum paham materinya gitu, dan mereka cukup senang dengan kedatangan kami di situ. Dan mereka benar-benar super ramah sama kita, benar-benar welcome juga dari mereka tuh. Mereka antusias dengan Iya, kedatangan kita. dengan kedatangan Excited kami, mereka. Dan bahkan banyak anak-anak itu bilang besok datang lagi lah gitu. Kayak Senang dia. senang mereka ternyata belajar sama kami. Kayak kelihatannya itu mereka lebih senang belajar sama kita, ada kita daripada sama gurunya sendiri. seharusnya guru lebih Aktif. bisa membuat siswanya lebih senang Lebih senang sama dirinya. sama dirinya ketimbang orang lain. Jadi Jadi memang metode-metode yang menarik itu memang mulai harus harus diterapkan agar ya siswa tersebut senang. Karena kan dia masih SD, jadi butuh perhatian lebih. Iya. butuh kasih Kalau sayang, misalnya butuh SMP, permainan. SMA tuh ya udah kan, dia bisa belajar mandiri. Kemarin juga anak-anaknya pada
semangat gitu mau nunjukin barang-barang yang mereka suka gitu kan. Aku bawa ini gitu. Mungkin guru juga bisa untuk mengenal lebih dalam lagi tiap-tiap Karakter anak itu. siswanya Iya. gitu. Jadi kan memang karakter anak itu beda-beda ya. Jadi cara pendekatan kita ke setiap anak pun harus kita sesuaikan sama karakter diri mereka. Mungkin ini saja dari kelompok kami. Kami akan membahas mungkin ini saja materi observasi dari kami, hasil observasi yang kami lakukan di SD. Kami akan membahas sedikit saja tentang John Dewey. Filsafat pendidikan menurut John Dewey. Nah, jadi John Dewey itu merupakan seorang filsuf, psikolog, dan pendidik Amerika yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran pragmatisme. Nah, berikut latar belakang dari John Dewey. John Dewey lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Nah, pendidikan John Dewey ini mendapatkan gelar sarjana dari University of Vermont dan melanjutkan studi di Johns Hopkins University di mana ia terpengaruh oleh pemikiran Hegelian. Kalau terkait karir akademis dari John Dewey sendiri, Dewey mengajar di beberapa universitas termasuk University of Michigan, University of Chicago, dan Columbia University. Ia mendirikan laboratorium pendidikan di Chicago yang menjadi pusat eksperimen dalam pendidikan progresif. Nah, Dewey adalah salah satu pendiri pragmatisme yang menekankan bahwa kebenaran dan makna suatu ide harus diukur berdasarkan konsekuensi praktisnya. Ia menolak ide-ide absolut dan lebih memilih pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap konteks. Karya utama. Beberapa karya pentingnya ada antara lain Experience in Nature 1925, Democracy and Education 1916, How We Think 1910. Adapun pandangan sosial dan politik, Dewey adalah seorang aktivis sosial yang mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi sosial. Ia percaya bahwa pendidikan harus membentuk individu yang mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis. Baiklah, selanjutnya yaitu warisan. Nah, yaitu pemikiran Dewey terus mempengaruhi berbagai bidang, termasuk pendidikan, psikologi, dan teori sosial. Ia dianggap sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh di abad ke-20. Nah, jadi kesimpulannya ya, John Dewey seorang filsuf yang menghubungkan pemikiran teoritis dengan pemikiran praktik pendidikan yang menjadikan salah satu tokoh kunci dalam pengembangan pendidikan modern dan pragmatisme. Nah, jadi memang John Dewey ini adalah seorang filsuf yang lahir pada tahun 1899 sampai 1952. Lalu kita akan membahas filsafat pendidikan dari John Dewey ini sendiri. Berikut beberapa konsep utama dalam filsafat pendidikan Dewey yang akan dijelaskan oleh Zara. Pada konsep utama pada filsafat pendidikan Dewey, yaitu 1. Pendidikan sebagai pengalaman. Dewey berpendapat bahwa pendidikan harus berfokus pada pengalaman siswa. Ia menekankan bahwa belajar terjadi melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman nyata lebih berharga daripada sekedar memahami teori. Kedua, learning by doing. Konsep learning by doing adalah inti dari pendekatan Dewey. Ia percaya bahwa siswa belajar lebih baik ketika mereka terlibat langsung dalam aktivitas praktis, bukan hanya mendengarkan ceramah atau membaca buku. 3. Demokrasi dalam pendidikan. Dewey berargumen bahwa pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai demokratis. Ia melihat sekolah sebagai tempat di mana siswa belajar untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan berkolaborasi dengan orang lain. Pendidikan harus membekali siswa dengan keterampilan sosial dan etika. Lalu yang keempat ada interdisipliner. Dewey menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam pendidikan. Ia percaya bahwa pengetahuan tak hanya dipisahkan menjadi disiplin yang terpisah, tetapi harus dihubungkan untuk memberi siswa pemahaman yang lebih holistik. 5. Konteks sosial dan budaya. Filsafat pendidikan Dewey mengakui pentingnya konteks sosial dan budaya dalam pembelajaran. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan siswa dan konteks di mana mereka hidup. 6.
proses berpikir kritis. Dewey mendorong pengembangan berpikir kritis dan reflektif di kalangan siswa. Ia percaya bahwa siswa harus diajarkan untuk menganalisis informasi, mempertanyakan asumsi, dan mengembangkan solusi terhadap masalah. Yang ketujuh, tujuan pendidikan. Menurut Dewey, tujuan pendidikan bukan hanya untuk mempersiapkan siswa untuk karir, tetapi juga untuk mengembangkan individu yang berperan aktif dalam masyarakat. Pendidikan harus membantu siswa menjadi pemikir yang mandiri dan orang yang bertanggung jawab. Kesimpulannya, filsafat pendidikan John Dewey menekankan pentingnya pengalaman, partisipasi aktif, dan nilai-nilai demokratis dalam pendidikan. Pendekatannya yang pragmatis dan berfokus pada siswa telah memberikan dampak yang signifikan pada praktik pendidikan modern dan teori pendidikan. Nah, jadi pada filsafat pendidikan menurut John Dewey ini sendiri, dia berpendapat bahwa pendidikan harus berfokus pada pengalaman siswa, yang menekankan bahwa belajar itu membutuhkan interaksi antara siswa dan gurunya. Jadi mereka saling diskusi dan melakukan sesi tanya jawab, saling menemukan permasalahan, menemukan pemecahan masalah. Lalu pada learning by doing, nah konsep pembelajaran dari Dewey sendiri ini ialah learning by doing. Ia percaya bahwa siswa lebih baik belajar ketika mereka terlibat langsung, kayak praktik kan. Jadi nggak hanya teori dan bukan hanya mendengarkan ceramah ataupun membaca buku-buku saja. Dewey mendorong proses pengembangan berpikir kritis dan juga reflektif di kalangan siswa. Karena Dewey percaya bahwa siswa harus diajarkan untuk bisa menganalisis informasi yang mereka terima, mempertanyakan asumsi, lalu mengembangkan solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Jadi tujuan dari filsafat pendidikan Dewey ini menekankan tentang persiapan siswa untuk karir di masa yang akan datang, tetapi juga untuk mengembangkan individu yang berperan aktif di dalam masyarakat. Nah, pada intinya pendidikan harus membantu siswa menjadi pemikir yang mandiri dan orang yang bertanggung jawab untuk kehidupan selanjutnya di masa yang akan datang, dan juga mereka bisa berguna di masyarakat. Mungkin itu saja diskusi kami pada video kali ini tentang hasil observasi kami di sekolah dasar sekolah dasar 111. Lalu diskusi kami mengenai filsafat pendidikan menurut John Dewey. Apabila ada kesalahan baik dari kata-kata, ucapan dari kami berempat, tolong dimaafkan. Dan Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa itu?